Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas A1 akan mempresentasikan tentang praktikum 3 yaitu mengenai asam amino dan protein. Asisten praktikum kami yaitu Kak Dita Arisa Ratnasari. Anggota kelompok 4 yaitu ada Devita Rani Damayanti, Hendrawan, Noha Salwa Alifa Putri, Sinta Selvia, Cecilia, Felicia Misi, dan Michelle Priscilla. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang, setiap hari manusia pasti mengonsumsi protein baik itu protein hewani maupun protein nabati. Protein adalah poliamida dan hidrolisis protein menghasilkan asam-asam amino. Protein merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan dalam tubuh sebagai zat pendukung pertumbuhan dan perkembangan serta mengandung sumber energi dan zat pengatur jaringan tubuh. Praktikum ini dilakukan agar lebih menguasai hal-hal yang berkaitan dengan asam amino dan protein. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu melakukan isolasi kasein dari sampel susu, mahasiswa mampu melakukan uji identifikasi asam-asam amino dan protein dengan macam uji sederhana, dan mahasiswa menguasai pengaruh fisik terhadap protein, misalnya pengaruh pH. Baik Kak, perkenalkan nama saya Nuha Salwa Alifa Putri. Saya di sini akan menjelaskan bagian bab 2, yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Asam amino. Asam amino ini termasuk ke dalam komponen utama penyusun protein. Dan asam amino ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Apa sih pengertian dari asam amino esensial dan non-esensial? Asam amino esensial adalah sebuah kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, namun tidak dapat diproduksi sendiri, sehingga kita sebagai manusia harus mengkonsumsi makanan yang dikenal kaya akan asam amino. Seperti ikan tuna, bahkan putih telur. Dan kalau yang non-esensial itu adalah jenis zat atau kandungan yang penting dan dapat diproduksi oleh tubuh langsung. Jadi tidak perlu memakan makanan yang mengandung asam amino, tapi yang asam amino non-esensial ini dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, seperti vitamin. Kemudian asam amino ini termasuk molekul biologis yang berperan sebagai blok pembangun untuk peptin dan protein. Kemudian yang kedua itu ada protein. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah L asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Fungsi dari protein di dalam tubuh ini sebagai pembentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Dan yang kedua, memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak ataupun yang mati. Kemudian yang ketiga, menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. Kemudian yang keempat itu untuk mengukur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. Kemudian klasifikasi protein ini ada 3, yaitu protein bentuk serabut, kemudian ada protein globular, yang ketiga itu ada protein konjugasi. Nah, kemudian yang ketiga ada struktur asam amino. Struktur asam amino ini berdasarkan yang foto di sini, itu terdapat 20 nama, yakni glisin, alanin, valin, leusin,
isoleucin, dan fenilalanin. Glisin memiliki jenis ikatan glay yang memiliki struktur seperti ini. Kemudian alanin memiliki jenis ikatan ala, strukturnya bisa dilihat. Kemudian valin memiliki jenis ikatan val, leucin jenis ikatannya Lu. Kemudian yang nama isoleucin itu jenis ikatannya He. Kemudian yang terakhir ini fenilalanin memiliki jenis ikatan V, VHE. Baik, sekian dari saya. Akan saya serahkan ke rekan saya yang lain. Terima kasih, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Devita Nada Damayanti. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kasein. Kasein merupakan komponen protein yang terbanyak yang terdapat pada susu kambing. Nah, protein yang terdapat pada susu itu berjumlah 80% yang berfungsi untuk nutrisi dan juga pertumbuhan. Selanjutnya yaitu uji identifikasi asam-asam amino, protein, dan sifatnya. Kita melakukan 4 uji, yaitu ada uji biuret, uji milon, uji santoproteat, dan uji ninhidrin. Untuk uji biuret itu kita untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada sampel dengan ditandai warna positifnya berwarna ungu. Untuk uji milon itu untuk mengetahui adanya gugus fenol dalam sampel dengan warna positifnya yaitu berwarna merah dan terdapat endapan. Untuk uji santoproteat itu kita mengetahui adanya gugus benzena dalam sampel dengan ditandai warna positifnya yaitu berwarna kuning ataupun jingga dan terdapat endapan. Nah, pengendapan dengan logam itu untuk pembentukan senyawa tidak larut antara protein dan logam berat. Sedangkan pengendapan dengan garam itu untuk membentuk senyawa tak larut antara protein dan amonium sulfat. Uji yang terakhir yaitu ada uji ninhidrin, yaitu untuk mengetahui asam amino secara kuantitatif dalam jumlah yang kecil dan ditandai warna positifnya yaitu berwarna ungu. Selanjutnya yaitu ada isolasi protein. Isolasi protein itu merupakan pemisahan protein dari makromolekul yang lain atau dengan sifat tertentu dari protein yang tidak diinginkan dalam analisis. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada alatnya. Alat yang kita gunakan pada saat praktikum yaitu ada gelas beker, gelas ukur, indikator pH atau pH meter, kaca arloji, penangas air, batang pengaduk, pipet tetes, pengaduk, terus ada pipet tetes, tabung reaksi, termometer, dan timbangan. Sedangkan alat-alatnya yaitu ada aquades, albumin 3%, buffer asetat 0,2 molar dengan pH 4,6 dan 1 molar dengan pH 4,6. Ada CuSO4 0,1% dan 0,01 molar, etanol 95%, ether, fenol 2%, HCl 0,1 molar, HgCl 2 0,2 molar, dan HNO 3. Ada lagi yaitu kasein susu 3% yang kita dapatkan dari hasil isolasi yang telah kita lakukan. Terus ada kertas saring, larutan albumin atau putih telur yaitu dengan perbandingan 1:5 dan 2%, larutan NH4 2SO4, larutan ninhidrin 0,1%, NaOH 10%, 2,5 normal, dan 0,1 molar. NH4OH. Selanjutnya itu ada Pb asetat 0,2 molar, reaksi milon, regen untuk uji biuret, dan susu bubuk ataupun susu cair. Baik, saya Sinta. Saya akan menjelaskan cara kerja dari praktikum ketiga yaitu asam amino.
Yang pertama yaitu dilakukan isolasi kasein susu. Yang pertama, dilarutkan 25 ml susu cair atau 10 gram susu bubuk dalam 25 ml Aquades ke dalam gelas beker. Kemudian dipanaskan susu sebanyak 50 ml tersebut dalam pananas air pada suhu 40 derajat Celcius. Disarankan untuk tidak melebihi suhu tersebut karena dikhawatirkan kasein akan pecah. Jadi dapat mempengaruhi kasein atau endapan kasein yang didapat. Kemudian ditambahkan buffer asetat states demi states sambil diaduk sampai semua kasein mengendap. Kemudian didinginkan dan disaring endapannya dengan menggunakan penyaring Buchner. Kemudian cuci endapan dengan sedikit air dan suspensikan kembali dengan 30 ml etanol. Kemudian disaring lagi. Setelah itu dicuci lagi endapan tersebut dengan 25 ml ether dengan dialasi kertas saring. Selanjutnya yaitu keringkan kasein dengan menyebarkan bubuk kasein pada gelas arloji yang sudah disaring. Setelah dikeringkan, ditimbang endapan tersebut dan dihitung persen kasein yang terdapat dalam sampel susu pada percobaan kami. Yang terakhir, simpan kasein yang diperoleh untuk percobaan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Selanjutnya yaitu uji identifikasi asam amino, protein dan sifatnya dengan uji ninhidrin. Pertama, dimasukkan 3 ml larutan kasein ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan beberapa tetes, sekitar 0,5 ml larutan ninhidrin 0,1. Yang ketiga, ditempatkan dalam air mendidih selama 5 menit atau dipanaskan di dalam pananas air selama 5 menit dan diperhatikan perubahan warna yang terbentuk. Yang terakhir, lakukan uji yang sama terhadap prolin dan hidroksiprolin. Cara ketiga yaitu uji Biuret. Uji Biuret ini terbagi menjadi 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu dilarutkan kasein 3%. Hasil dari isolasi kasein yang telah kita lakukan. Kemudian sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan NaOH 10% sebanyak 2 ml dan 1 tetes CuSO4 0,1%. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, apabila tidak terbentuk warna ungu, tambahkan lagi beberapa tetes larutan CuSO4 hingga terbentuk warna ungu. Kemudian lakukan juga untuk larutan albumin 2%. Percobaan kedua, yang pertama disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian dimasukkan masing-masing 3 ml larutan albumin telur 1:5 dan larutan kasein 3%. Yang ketiga, ditambahkan 1 ml NaOH 2,5 normalitas dan diaduk. Kemudian ditambahkan pula setetes
CuSO4 0,01 molaritas ke dalam campuran dan diaduk hingga homogen. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Apabila tidak timbul warna, tambahkan lagi setetes demi setetes larutan CuSO4. Kemudian pengamatan yang terjadi akan dicatat. Catatan, bila tidak terbentuk warna lembayung, CuSO4 dapat ditambahkan lagi sampai 10 tetes. Yang ketiga yaitu percobaan 3, prosedur reaksi Biuret. Di sini ada tabel larutan albumin, air liur, larutan pati, air suling, NaOH 10%, larutan CuSO4, dan warna lembayung. Masing-masing sampel ditambahkan 2 mili dan 1 tetes CuSO4. Bila belum terbentuk warna lembayung, CuSO4 dapat ditambahkan lagi sampai 10 tetes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada percobaan yang ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendrawan. Kita ke percobaan 3 yaitu asam amino. Kita membahas pada bab ketiga tentang metodologi yaitu cara kerja mengenai uji Santo proteat di mana di sini melakukan percobaan 2 kali, yaitu percobaan 1 sama percobaan 2. Adapun pada percobaan 1 kita masukkan 3 ml larutan kasein 3% atau larutan albumin 2% ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan 1 ml HNO3 pekat, dipanaskan sampai warna larutan menjadi kuning. Seterusnya didinginkan dalam air keran, lalu ditambahkan dengan hati-hati setetes demi setetes NaOH atau NH4OH. Juga dilakukan pada fenol sebagai pembanding. Pada percobaan yang kedua kali, disiapkan 2 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, dimasukkan larutan masing-masing 3 ml larutan albumin, telur 1:5 dan larutan kasein 3%. Ditambahkan 1 ml HNO3 pekat, dipanaskan sampai warna larutan menjadi kuning. Didinginkan dalam air keran, ditambahkan secara hati-hati setetes demi setetes, paling tidak 3 tetes gitu, NaOH atau NH4OH. Lalu dicatat pengamatan dan dilakukan pada fenol sebagai pembanding. Kita lanjutkan kepada uji melon. Uji melon, dimasukkan 2 ml larutan kasein ke dalam tabung reaksi, ditambahkan beberapa tetes reaksi melon, dicampur dengan baik, dipanaskan hingga timbul warna merah dan lakukan untuk larutan albumin. Dimasukkan 2 ml larutan fenol 2% ke dalam tabung reaksi, ditambahkan beberapa tetes reaksi melon dan juga dipanaskan apabila diperlukan. Kita lanjut ke selanjutnya, pengendapan dengan logam. Di sini disiapkan 2 tabung reaksi yang bersih dan kering, diberi label HgCl3, HgCl2 dan BB asetat. Dimasukkan masing-masing 3 larutan albumin telur 1:5 dan larutan kasein 3%. Ditambahkan 5 tetes larutan HgCl2 0,2 molar atau PB asetat 0,2 molar ke tabung reaksi yang sesuai. Lalu dicatat pengamatannya. Yang selanjutnya adalah pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi atau salting out. Dijenuhkan 5 ml larutan kasein dan albumin telur 1:5 dengan menambahkan amonium sulfat sedikit demi sedikit hingga garam tidak larut lagi. Disaring dan diuji larutan endapan di dalam air setelah larutan jenuh. Diuji endapan dengan reagen Milon dan uji larutan filtrat dengan reagen Biuret. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pH terhadap protein.
disiapkan tabung reaksi, lalu tabung reaksi diisi dengan larutan pada tabel yang diamati sebagai berikut. Lanjut ke bab 4 mengenai pembahasan. Secara singkat, asam amino merupakan komponen utama penyusun protein. Yaitu kasein merupakan komponen protein yang jumlahnya mencapai sekian persen dari total protein. Lalu isolasi kasein susu dilakukan pada susu full cream raisin flake. Penambahan aqueous itu fungsinya untuk membantu dalam proses denaturasi. Pemanasan agar protein dapat mengendap. Penambahan buffer asetat untuk mendenaturasi protein. Dilakukannya penyaringan untuk mendapatkan gumpalan yang terbentuk. Terus penambahan ether untuk memurnikan kasein dari komponen lain. Penyaringan dengan corong Bunchner agar hasil endapan lebih maksimal. Dan didapat hasil bobot kasein dalam konsentrasi persen bobot per volume sebanyak 1,28% dan persen bobot per bobot sama dengan 19,74%. Cukup sekian dari saya, kita lanjutkan kepada rekan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Nanti dibahas oleh saya. Felicia Misi, absen 34. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein. Kasein itu intinya protein susu lah. Nah, terus habis itu isolasi kasein susu pertama dilakukan pada susu full cream facial flake itu untuk sampelnya, kemudian tambah aqueous untuk membantu proses denaturasi. Pemanasan itu agar protein mengendap. Kemudian penambahan buffer asetat itu untuk mendenaturasi protein, kemudian disaring untuk mendapatkan gumpalan yang terbentuk, ditambah ether untuk memurnikan kasein dari komponen lain, kemudian disaring lagi dan corong Bunchner agar endapan lebih maksimal. Hasil bobot kaseinnya untuk persen bobot per volume 1,28% dan bobot per bobot persennya adalah 19,74%. Uji Biuret itu untuk mengetahui kata peptida. Uji Biuret ini adalah uji yang paling khas pada protein. Terus natrium hidroksida berfungsi sebagai katalis untuk menghancurkan atau memecah protein. Cuprum tembaga sulfat itu berfungsi sebagai reaksi di mana ion tembaga akan bentuk kompleks naik ikatan peptida dan menghasilkan warna ungu. Jadi ciri khasnya itu warna ungu. Kalau dia itu adalah uji khas untuk protein, jadi kalau misalnya ada protein dia bakal warna ungu intinya. Kemudian larutan yang dipakai adalah larutan kasein 3%, kemudian pada percobaan 1 warna biru, percobaan 2 warnanya ungu. Terus larutan albumin 2%, percobaan 1 warnanya ungu, larutan albumin 1:5 pada percobaan 2 warnanya ungu, albumin putih telur pada percobaan 3 warnanya ungu, air suling warnanya biru. Jadi intinya tuh kalau misalnya bisa dilihat sendiri lah ya, kalau misalnya warnanya ungu berarti dia ada protein, itu aja. Warna biru atau ungu, warna biru atau ungu. Pokoknya dia warna ungu, tidak ada protein. Nah, udah. Ini uji Biuret untuk reaksinya. Nih, ini hanya reaksinya doang sih. Jadi kalau misalnya biru berarti protein rantai kasein panjang tidak mengalami hidrolisis saat diisolasi. Kalau ungu berarti tidak mengalami pemanasan dan hidrolisis sehingga rantai protein masih panjang. Intinya sebenarnya yang kita peroleh adalah ungu seharusnya. Berdasarkan literatur. Semakin ungu warna yang dihasilkan berarti semakin panjang rantai proteinnya kalau semakin ungu. Terus uji santoproteat itu menggunakan asam nitrit pekat itu menyebabkan terjadi nitrasi cincin benzena sehingga menghasilkan senyawa baru yang berwarna netral atau basah yang dibantu dengan kuning berawan. Dan santoproteat itu kuning intinya. Terus larutan digunakannya larutan kasein 3% hasil warna bening, albumin 2% kuning berawan, albumin 1:5 berarti kuning berawan. Berarti yang di sini yang terbukti adanya cincin benzena itu adalah albumin. Santoprotein ini ada uji khas untuk zat protein yang punya cincin benzena. Jadi fenol itu dapat digunakan sebagai pembandingnya karena fenol juga punya cincin benzena. Cuman seharusnya kasein itu menghasilkan kasein seharusnya juga menghasilkan warna karena dia mengandung triptofan. Dalam kasein itu ada triptofan seperti albumin. Triptofan itu
cincin benzena. Triptofan itu terdapat pada kasein dan pada albumin. Ini kemungkinan gagal karena triptofan seharusnya terdapat dalam kasein itu mungkin sudah terdenaturasi saat kita isolasi kasein. Kan kita pada saat mengisolasinya kita memanaskan kan. Jadi protein itu kan mudah terdenaturasi. Mungkin dia sudah terdenaturasi. Jadi tidak ada triptofan, tidak ada cincin benzenanya dan tidak bisa bereaksi dengan tidak bisa bereaksi dengan reagennya menghasilkan warna kuning. Ini reaksinya. Kemudian uji Milon. Uji Milon untuk mengidentifikasi protein mengandung tirosin dan menghasilkan kompleks warna merah. Pemanasan untuk mempercepat reaksi. Hasil dari percobaan warnanya merah. Kemudian pengendapan dan logam untuk menunjukkan bahwa logam berat dapat mengendapkan protein. Jadi pakai lautan kasein 3%, dan lautan albumin 1:5, dua-duanya putih keruh dan dua-duanya terdapat endapan. Kation pada logam berat itu dapat merusak muatan negatif dari protein sehingga terjadi pengendapan. Protein yang tercampur dengan logam berat juga akan terdenaturasi karena senyawa logam akan memutuskan jembatan garam dan berikatan dengan protein membentuk endapan logam protein. Jadi ini membuktikan kalau misalnya logam-logam berat itu dapat diendapkan oleh protein. Oke. Kemudian ini reaksinya. Nah, kemudian pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Ini untuk memperlihatkan bahwa makromolekul dan larut dan koloid dan bentuk protein dapat dipisahkan satu dari yang lain. Larutan yang terlalu jenuh oleh garam tidak mampu melarutkan garam lagi sehingga terjadi penurutan dari larutan protein dan menyebabkan protein mengendap. Terus jadi hasilnya ini nanti kita uji dengan biuret dan menghasilkan, kalau misalnya hasilnya ungu berarti dia positif bisa terendapkan proteinnya. Kalau misalnya tidak ungu ya berarti tidak ada protein, tidak terendapkan. Terus endapannya diuji ya. Kemudian pengaruh pH terhadap protein, buffer asetat dan HCl itu menyebabkan pH menurun sehingga di bawah pH isoelektrik dan terjadi pengendapan. Kalau natrium hidroksida membentuk dua lapisan berbeda karena bentuk kompleks protein basah. Terus, jadi di NaOH itu yang waktu dicoba itu kan, nanti kan hasilnya proteinnya tuh kayak bakal ada dua bagian terpisah. Bagian atas agak lebih pudar warnanya, bagian bawah agak lebih kuat lah warnanya. Bakal kayak nampak dua lapisan terpisah. Jadi hasilnya, nih, hasil percobaannya, lautan albumin dan buffer asetat, lautan keruh dan terdapat endapan. Albumin dan HCl, lautan keruh dan terdapat endapan. Albumin dan ALH, dua lapisan terpisah yang tadi saya bilang. Kemudian larutan albumin ini, ini adalah hasilnya larutan bening. Ini reaksinya. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Misal Priscilla dan akan menjelaskan bagian bab 5 penutup. Kesimpulan pada praktikum asam amino dan protein yang pertama ialah isolasi kasein dilakukan untuk mendapatkan kasein pada susu. Didapatkan berat bersih sebanyak 645 mg kasein murni. Kemudian pada praktikum ini dilakukan 6 buah uji berbeda. Yang pertama uji biuret. Uji biuret menghasilkan warna ungu, yang berarti positif mengandung ikatan peptida. Uji santoproteat menghasilkan warna kuning jelas yang berarti positif mengandung gugus aromatik. Uji Milon menghasilkan kompleks berwarna merah yang berarti positif mengandung tirosin. Uji pengendapan dengan logam Pb asetat menghasilkan endapan. Uji pengendapan dengan garam juga menghasilkan endapan, dan uji pH dalam proses penambahan larutan HCl membuat protein mengendap. Saran pada praktikum ini ialah pemanasan kasein dilakukan pada suhu 40 derajat dalam rentang waktu yang ditentukan dan tidak melebihi. Perlakuan uji harus dilakukan dengan teliti dan saat pengambilan bahan seperti kuning telur harus dilakukan dengan hati-hati agar kuning telur dan putih telur dapat terpisah secara baik. Selanjutnya ialah lampiran. Lampiran ditampilkan beberapa foto pada masing-masing tahapan kerja. Yang pertama ialah tahapan kerja pada isolasi kasein susu.
Yang kedua, pada uji biuret beserta hasilnya. Yang ketiga adalah uji santoproteat dan hasilnya. Selanjutnya uji Milon dan uji pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Yang terakhir ialah uji pengaruh pH terhadap protein, di mana terdapat dua larutan berbeda fase di dalam tabung reaksi. Sekian dari presentasi kami pada praktikum asam amino dan protein. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.